Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cakondor dimanapun Anda berada, apa kabar semua? Semoga tetap baik-baik saja dan semoga cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya semakin kuat setiap harinya. Amin ya Rabbal Alamin. Senang rasanya saya bisa kembali lagi buat sahabat Cakondor semua pada konten yang semoga ditunggu-tunggu nih, yaitu Rindu Tanpa Akhir, Seni Meraih Cinta, Ridho dan Damai Bersama Allah. Harapan saya dari konten ini ialah dapat membantu saya dan kalian semua mencapai kehidupan yang bermakna dengan mengembangkan kemampuan kita mengelola cinta, yaitu puncak potensi rohani manusia. Baiklah, tanpa basa-basi, saya Cak Kondor mengucapkan selamat menyimak Rindu Tanpa Akhir, Seni Meraih Cinta, Ridho dan Damai Bersama Allah. Bagian 1. Muqaddimah dan agama bersaksi tentang cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Dialah yang telah menyucikan hati para kekasihnya, sehingga tidak terpesona oleh keindahan dunia. Dialah yang telah membersihkan nurani mereka, sehingga tidak terpaut pada apapun selain haribaannya. Dialah yang memurnikan hati nurani mereka untuk beriktikaf lama di atas hamparan kemuliaannya. Setelah itu Dia menampakkan dirinya di hadapan mereka lewat beragam asma dan bermacam sifatnya. Cahaya ma'rifat pun memancar dari hati mereka. Dia juga menyibak tabir wajahnya sehingga terbakarlah nurani mereka dengan api cinta. Hati mereka tertutupi oleh hakikat keagungannya dan hilang ingatan terhadap segala. Yang ada hanyalah hamparan kebesaran dan keagungannya. Setiap kali hati para kekasih Allah itu berguncang hendak menyatukan segenap perhatian kepada substansi keagungannya, seketika itu juga hati mereka tertutup debu kebingungan yang menebal di seluruh penjuru akal. Setiap kali hati mereka hendak berpaling putus asa, tiba-tiba terdengar panggilan dari tenda-tenda keindahan. Wahai orang yang berputus asa, bersabarlah untuk meraih kebenaran yang belum engkau kenal, tetapi sudah begitu tergesa untuk engkau gapai. Hati mereka pun terombang-ambing antara ditolak dan diterima, antara terhalang dan tercapai, tenggelam dalam lautan ma'rifat dan terbakar dalam api cinta yang menjilat-jilat. Solawat dan salam Allah mudah-mudahan melimpah abadi kepada Nabi Muhammad, sang Nabi pamungkas dengan risalah kenabian yang paripurna, juga kepada segenap keluarga dan sahabatnya, kepada tuan, kepada imam, dan pemandu kebenaran sejati dari segenap makhluk dunia. Cinta kepada Allah merupakan puncak dari segala tingkatan atau makom mistik. Setelah makom cinta, tidak ada lagi makom lain yang menandinginya. Kalaupun ada, makom itu hanya menjadi salah satu buah cinta saja, seperti keindahan, keintiman spiritual, kerelaan atau ridho, dan makom lain yang sejenis. Sebelum cinta juga tidak ada makom lain. Kalaupun ada, pasti akan menjadi salah satu pengantarnya saja, seperti taubat, sabar, zuhud, dan lainnya. Walaupun makom-makom itu jarang ditemukan, namun hati mesti percaya bahwa hal itu mungkin saja ada. Sayang, hanya sedikit yang mempercayai cinta kepada Allah. Bahkan, sebagian ahli mengingkari kemungkinan keberadaannya. Dalam pandangan mereka, cinta kepada Allah tak lain adalah upaya sungguh-sungguh dan terus-menerus untuk taat kepadanya. Mereka lupa, cinta yang hakiki mustahil terjadi tanpa bentuk dan peragaan. Karena mereka telah mengingkari konsep cinta, otomatis mereka tidak percaya terhadap konsep keintiman spiritual, kerinduan, dan kenikmatan bermunajat kepada Allah, serta konsep lainnya ihwal cinta. Persoalan ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut. Ini mesti dikupas secara detail dan jelas.
Agama bersaksi tentang cinta. Semua orang sepakat cinta kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wajib bagi setiap insan. Bagaimana mungkin akan diwajibkan kalau pada kenyataannya cinta itu bukan sesuatu yang memang ada? Bagaimana mungkin cinta ditafsirkan sebagai ketaatan, padahal ketaatan hanyalah buah dari cinta? Ingat, tak ada ketaatan tanpa cinta. Awalnya cinta, baru kemudian diikuti ketaatan dan kepatuhan pada yang dicintai. Allah berfirman, Allah mencintai mereka sedangkan mereka mencintainya. Ini ada di surah Al-Ma'idah. Allah juga berfirman orang-orang yang beriman lebih kuat cintanya kepada Allah. Ini ada di surah Al-Baqarah. Dua ayat ini secara gamblang mengakui bahwa cinta merupakan sesuatu yang memang ada dan beragam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan cinta kepada Allah sebagai bagian dari syarat keimanan. Hal ini dinyatakan dalam banyak hadis. Antara lain ketika Abu Ruzain Al-Uqaili bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah iman itu, hai Rasulullah? Beliau menjawab, iman itu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun. Dalam hadis lain disebutkan, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan sempurna sampai Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada apapun. Hadis yang lain menyebutkan, seseorang belum dianggap beriman sampai aku lebih dicintai, jauh melebihi cintanya kepada keluarganya, hartanya, dan seluruh manusia. Dalam sebuah riwayat disebutkan, jauh melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Perhatikan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara. Ayat ini atau potongan ayat ini menyatakan ancaman sekaligus pengingkaran terhadap mereka yang tidak mencintai Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kita agar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bersabda, cintailah Allah karena Dia telah melimpahkan nikmat kepadamu. Dan cintailah aku karena Allah mencintaiku, kata Rasulullah. Diriwayatkan bahwa seorang lelaki datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, sungguh aku mencintaimu. Beliau berkata, bersiaplah untuk fakir. Lelaki itu berkata lagi, aku pun sungguh-sungguh mencintai Allah. Beliau berkata lagi, bersiaplah untuk menerima cobaan. Umar bertutur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap lekat-lekat wajah Mus'ab bin Umair. Ia tengah memakai kulit domba sebagai penutup tubuhnya. Lalu beliau bersabda, coba perhatikan lelaki itu. Lelaki yang hatinya telah dilimpahi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lihat dia dibesarkan oleh ibu bapaknya dengan makanan dan minuman yang serba lezat. Namun, cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya telah membuat dia seperti yang kalian lihat sekarang ini. Dalam sebuah hadis yang terkenal disebutkan, ketika malaikat kematian datang hendak mencabut nyawa Ibrahim alaihissalam, beliau bertanya pada malaikat ini, pernahkah kamu dapati seorang kekasih ingin membunuh kekasihnya? Atas pertanyaan Ibrahim, Allah kemudian menurunkan wahyu. Pernahkah kamu dapati seorang pencinta yang tak ingin berjumpa dengan kekasihnya? Ibrahim alaihissalam pun berkata, wahai malaikat kematian, sekarang cabutlah nyawaku. Pengalaman Nabi Ibrahim di atas hanya mungkin terjadi pada hamba yang mencintai Allah dengan sepenuh hati. Ketika ia mengetahui bahwa kematian menjadi jembatan menuju perjumpaan dengan sang kekasih, hatinya jadi dirundung gelisah. Ia sadar, hanya Allah lah sang kekasih, tak ada yang lain. Ia pun langsung berpaling dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbunyi, Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuni ila hubbika waj'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'il barid. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mencintaimu ya Allah. Mencintai orang yang mencintaimu ya Allah. Dan mencintai segala sesuatu yang dapat mendekatkan cintaku kepadamu ya Allah.
dan jadikanlah cintaku kepadamu melebihi air sejuk sekalipun. Suatu hari orang Badui datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Kapan hari kiamat, wahai Rasulullah?" Beliau balik bertanya, "Apa persiapanmu untuk menghadapi itu?" Ia menjawab, "Persiapanku bukan sholat dan bukan puasa sebanyak-banyaknya. Hanya satu yang aku siapkan, aku sungguh-sungguh mencintai Allah dan Rasul-Nya." Lalu Rasulullah bersabda, "Setiap orang akan berkumpul bersama orang yang dicintainya." Anas berkomentar mengenai hadis ini, "Belum pernah," kata si Anas, "aku melihat kaum muslim merasa bangga dengan apapun selain Islam dan sabda beliau ini." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menuturkan, orang yang sudah merasakan nikmatnya mencintai Allah secara tulus akan senantiasa sibuk dengan cintanya itu, sehingga tidak ada kesempatan sedikit pun untuk berurusan dengan dunia. Ia pun akan menghindar dari hiruk-pikuk kehidupan manusia. Al-Hasan berkata, orang yang mengenal Tuhannya pasti akan mencintainya. Orang yang mengenal dunia pasti akan zuhud darinya. Orang mukmin tidak akan bermain-main kecuali dalam keadaan lupa. Ketika sudah ingat dan merenungkan apa yang ia perbuat, ia pasti akan merasa sedih dan menyesal tak terkira. Abu Sulaiman Ad-Darani bertutur, ada sebagian makhluk Allah yang tidak tergiur terhadap surga berikut segala kenikmatannya. Lalu, bagaimana mungkin ia dapat tergiur terhadap dunia? Ketika berjalan-jalan, Nabi Isa alaihissalam berjumpa dengan 3 kelompok yang kurus dengan wajah pucat pasi. Kepada kelompok pertama beliau bertanya, "Apa yang membuat kalian jadi begini?" Mereka menjawab, "Kami takut neraka." Lalu beliau berkata, "Kalau begitu, mudah-mudahan Allah akan menyelamatkan orang yang takut neraka." Ketika melewati kelompok kedua, beliau melihat mereka lebih kurus dan lebih pucat lagi. Beliau bertanya, "Apa yang membuat kalian jadi begini?" Mereka menjawab, "Kami merindukan surga." Lalu beliau berkata, "Mudah-mudahan Allah akan menganugerahkan apa yang kalian harapkan." Begitu melewati kelompok ketiga, beliau melihat mereka jauh lebih kurus dan jauh lebih pucat lagi. Namun, wajah mereka seolah cermin yang memantulkan cahaya. Nabi Isa alaihissalam bertanya, "Apa yang membuat kalian jadi begini?" Mereka menjawab, "Kami semua mencintai Allah yang maha agung dan maha mulia." Lalu beliau berkata, "Kalianlah muqarrabin," atau orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalianlah muqarrabin, kalianlah muqarrabin. 3 kali beliau mengatakan hal itu. Abdul Wahhab bin Zaid bercerita, suatu kali aku bertemu dengan seorang lelaki yang sedang berdiri di atas salju. Aku bertanya dong, "Apa kamu tidak merasa dingin?" Dia menjawab, "Orang yang sibuk dengan cinta kepada Allah tidak akan merasakan dingin sedikit pun." Sari As-Sakoti berkata, pada hari kiamat nanti, setiap umat akan dipanggil sesuai dengan nama nabi masing-masing. Mereka akan dipanggil, "Wahai umat Musa, wahai umat Isa, wahai umat Muhammad." Namun, tidak demikian halnya dengan mereka yang mencintai Allah. Mereka akan dipanggil, "Wahai kekasih-kekasih Allah, kemarilah ke sisiku." Hampir copot hati mereka karena saking bahagianya mendengar panggilan itu. Menurut Haram bin Hayyan, ketika seorang mukmin sudah mengenal Tuhannya yang maha agung dan maha mulia, ia pasti akan mencintainya. Setelah mencintainya, ia pasti akan menghampirinya. Kalau mencicipi manisnya dekat dengannya, ia pasti tidak akan memandang dunia dengan tatapan mata nafsu. Demikian juga ia tidak akan memandang akhirat dengan tatapan mata sayu. Di dunia, menghadap Allah membuatnya begitu lelah. Namun di akhirat, hal itu membuatnya lega dan nikmat. Yahya bin Mu'adz bertutur, ampunan Allah mampu menenggelamkan semesta dosa. Bagaimana dengan ridhonya? Ridho Allah mampu menenggelamkan berjuta harapan. Bagaimana dengan cintanya? Cinta Allah mampu membuat akal tertegun. Bagaimana dengan cinta kasihnya? Cinta kasih Allah mampu melupakan apapun selain Dia. Bagaimana dengan kelembutannya? Dalam sebagian kitab Allah disebutkan, "Wahai hambaku,
demi hakmu aku mencintaimu, dan demi hakku kepadamu, hendaklah kamu mencintaiku. Yahya bin Mu'adz juga menuturkan, cinta seberat biji sawi lebih aku cintai dibandingkan ibadah 70 tahun tanpa cinta. Katanya lagi, Tuhanku, aku luluh dalam dirimu. Aku sibuk menyanjungmu. Waktu masih kecil, engkau rengkuh aku ke pangkuanmu. Engkau beri aku pakaian makrifat. Engkau kukuhkan aku dengan kelembutanmu. Kau pindahkan aku dari satu situasi ke situasi yang lain. Engkau jadikan aku menapaki berbagai tahapan amal. Dari tak tahu apa-apa, kemudian bertobat, kemudian zuhud, rindu, ridho, sampai pada tahapan cinta. Engkau beri aku minum dari air kolammu. Engkau ringankan aku dalam melakukan disiplin ibadah kepadamu, melaksanakan perintahmu, dan terbuai dengan firman-firmanmu. Kini aku sudah besar, sudah tumbuh kumis dan jambang, sudah tampak otot dan organ-organ di badan. Bagaimana mungkin aku berpaling darimu? Bukankah ini semua engkau yang menyiapkan sejak aku kecil hingga besar sekarang ini? Bagiku, saat ini tak tersisa lagi senandung untukmu dan tak tersisa lagi suara untuk memohon padamu. Sebab aku sungguh-sungguh mencintaimu. Setiap orang yang jatuh cinta akan senantiasa terbuai pesona terhadap kekasihnya dan berpaling muka dari yang selainnya. Dari sini, banyak sekali hadis dan tradisi ulama terdahulu yang berbicara tentang cinta kepada Allah ini. Tidak mungkin semua dapat ditampung di sini. Yang pasti, masalah ini sudah demikian jelas. Hanya makna sejatinya masih belum begitu benderang, masih perlu diuraikan. Wallahu a'lam. Sekian dulu rindu tanpa akhir pada video kali ini, tapi jangan khawatir, insya Allah kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih buat semua sahabat Cakondor yang sudah menyimak rindu tanpa akhir, dan terima kasih juga kepada kalian yang sudah mendukung berkembangnya channel ini. Saya Cakondor pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.